jadi profesor itu nggak ada. Lo kan begitu, nggak ada jalan nih yang jadi profesor ya, angkatan saya. Nah jujur ya, saya itu orangnya ragil mengalah. Nah profesor itu kan harus diusulkan oleh universitas fakultas kedokteran, kan gitu kira-kira. Saya ngelamar di mana-mana nggak ada yang mau nerima, mungkin orangnya aneh waktu gitu ya. Nah akhirnya ketemu Pak Muhtar, kita ngobrol, Pak kenapa kita nggak bikin sendiri saja sekolah kedokteran? Meskipun susahnya ampun-ampunan ya, tapi akhirnya jadi namanya Pelita Harapan itu ya. Dan akhirnya Pelita Harapan itu yang mengusulkan saya jadi profesor. Nah tujuan saya cuma satu, karena banyak bawah saya orang-orang Cina dokter yang kepingin jadi profesor, tapi udahlah jangan mimpi kasarnya gitu. Nah ketika umur 52 itu saya jadi profesor, saya ngundangi yang muda-muda itu, ayo kamu mau jadi tak jadi profesor belum murah. Jangan ngomong nggak bisa, wis tak bukti gitu loh kira-kira ya. Tinggal aku gelem orang, kan gitu loh kira-kira ya. Nah jujur kan ya tadi, kenapa begitu? Karena saya itu kepengen ya, sorry ya saya tidak memberi ceramah Bapak Ibu lebih pengalaman kabeh. Cuma kadang-kadang saya mikir ya, itu kehidupan keturunan Cina di Indonesia itu bagaimana? Yang saya sok banding-banding gitu. Kalau di Thailand itu gampang interaksinya, karena agamanya podo, ya kan? Itu kan banyak taksin apa itu kan keturunan Cina kabeh itu jadi presiden, kan gitu kira-kira kan? Modelnya mirip-mirip, ya kan? Di Manila juga begitu. Manila itu kan banyak, tapi nggak kentara tuh, mana Cina nih, mana Filipina, kan banyak kawin campur. Nah, kita perhatian nggak? Sehingga hampir nggak ada kerusuhan rasial, ya kan? Itu kan si namanya Kori Akido itu kan pernah cengbengnya ke Guangzhou, ya kan? Nah jadi saya ngamati saja. Apa bedanya kita di sini? Nah di sini kebanyakan agamanya beda, meskipun ada yang sama. Nah sehingga di negara kita tuh masih banyak friksi, kan gitu kira-kira ya. Kalau saya amati loh ya. Nah saya cuma mikir gimana ya ini untuk, ya kan kita ngalami beberapa kali 98 yang terakhir itu kan. Saya mikir gimana caranya ya kalau kita masih cinta di Indonesia, nanti kira-kira anak cucu kita tuh piye caranya supaya kalau bisa ya jangan ada friksi seperti itu, kan serem banget kan gitu kira-kira ya. 98 itu kan serem banget. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi saya itu kepingin ya, contohnya saya kerja di Siloam, itu rumah sakit wong sugih. Kalau nggak sugih kayak Pak Muhadi nggak bisa. Loh, serius. Nah, waktu pertama kali saya dengan Pak Mutariadi, saya bilang Pak Mutar, saya itu punya keinginan ya, nanti saya operasi bukan cuma wong sugih loh ya, menteri, presiden, direktur, konglomerat, saya bilang tapi juga sopir angkut aku mau ada yang kasih. Itu betul ya. Jadi kembali lagi, kalau Siloam itu namanya bisnis, rumah sakit bisnis, nggak ada cerita gratis, serupiah dihitung kan gitu dong ya. Udah pasti. Saya kalau ngomong sama James Riyadi bilang nggak bisa Pak Eka, pokoknya itu bisnis. Kalau gua mau nyumbang, tapi rumah sakitnya nggak bisa gratis. Nah sehingga banyak kali kita itu ketemu yang nanti saat akan di dalam buku itu ya, kita sering operasi loh. Kalau pasien ini meyujen ya saya ya nggak mentolol lah minta, kan gitu loh gitu. Saya itu pikirin, saya bukan orang baik, cuman mikirin gitu, oh aku bisa kok. Misalnya ya bisa amit-amit kayak kasus Bulani seperti itu. Misalnya jalur tulung, apalagi hidup dan mati. Saya bilang, masa saya nggak tolong gara-gara nggak bayar. Kalau saya ya, sehingga dalam kasus kita itu kira-kira 25% nggak bayar. Nggak masalah, aku aku rela banget kok lilo. Serius ya, itu kan terjadi di Indonesia karena BPJS nggak bisa semuanya. Nah, sampai itu malah akhirnya karena Siloam nggak mau bayar, kita tuh mesti bentuk namanya Yayasan Otak Indonesia. Saya jaluk-jaluk gitu orang-orang kaya kelompokin duit. Kalau ada yang betul-betul meyujen, kita kasih duit yang mana buat bayar rumah sakit, kan gitu ya. Nah jadi itu Bapak Ibu sekalian yang saya